Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa dan siswi generasi terbaik. Semoga selalu sukses dimanapun berada. Amin. Di video ini akan kami sampaikan sekilas materi PAI kelas 10 semester 1 tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 beserta hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Bagaimana materinya? Berikut ulasannya. Oke, di sini ada bagan ya, dimana bagan ini berisi tentang materi yang akan kita kaji dalam bab 1. Temanya adalah meniti hidup dengan kemuliaan ya. Kemudian nanti bakal ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10. Dalam bab ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah hidup mulia dengan pengendalian diri atau kontrol diri atau juga mujahadah an-nafs. Kemudian bahasan yang kedua adalah prasangka baik atau husnudzon. Bahasan yang ketiga tentang persaudaraan atau ukhuwah. Ya. Adapun untuk kompetensi dasarnya bisa dilihat di sini ya. Yang pertama, diharapkan siswa dapat menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis ya, tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Kemudian untuk KD keterampilannya diharapkan siswa mampu membaca surat tadi dan juga mendemonstrasikan hafalan. Ya, jadi nanti dipersiapkan untuk hafalan ya. Kemudian menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, prasangka baik, persaudaraan yang sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 beserta hadis-hadisnya. Kita awali dengan mendengarkan ayat-ayat berikut. Ya. Silakan lihat gambar-gambar yang akan saya tampilkan ya. Coba analisa kira-kira apa sebab yang paling mendasar sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan. Sudah ketemu jawabannya? Ya, itu semua dilakukan karena seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, bahasan pertama kita ya adalah pengendalian diri atau mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Pengendalian diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak
ya. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasul yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antara kamu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu atau belum mampu, maka hendaklah dia puasa. Karena puasa itu bisa menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, coba bayangkan saja apabila seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya, maka yang terjadi adalah hal-hal yang tadi itu, ya. Seorang pejabat yang tidak bisa mengendalikan diri, ya bakal terjerumus dalam kasus korupsi dan sebagainya. Seorang pemimpin, ya, bahkan seorang pimpinan negara, ya, ketika tidak bisa mengendalikan diri, ya bakal terjadi peperangan, ya. Karena peperangan itu yang memutuskan adalah pimpinan dari negara tersebut, gitu kan. Kemudian seseorang yang kesulitan ekonomi, ketika tidak bisa mengendalikan diri, ya dia bisa melakukan hal-hal yang merugikan orang lain maupun dirinya sendiri, misal mencuri, ya, menjamret dan sebagainya. Itu terjadi, ya, dilakukan karena tidak bisa mengendalikan diri. Oke, selanjutnya berikut adalah contoh perilaku pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Yang pertama adalah bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. Kemudian contoh yang berikutnya, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa, dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, serta tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan sebagainya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perilaku mulia mengendalikan diri. Oke, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu prasangka baik atau husnudzon, ya. Dalam bahasa Arab, ya, kebalikannya adalah suudzon, ya, berburuk sangka, atau dalam istilah asingnya positive thinking, ya, dan negative thinking. Jadi husnu artinya baik dan don artinya prasangka. Jadi husnudzon artinya prasangka baik, ya, atau positive thinking.
Istilah husnudzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Ya. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau suudzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnudzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, dan husnudzon kepada orang lain. Prasangka baik adalah sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebaliknya, prasangka buruk adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Adapun dalil Quran ya tentang husnudzon ataupun suudzon ya, prasangka buruk, ini adalah ayat yang tadi sudah kita dengarkan, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Adapun untuk hadis Rasul ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wa dhanna wa inna dhanna akdzabul hadis, rawahul Bukhari. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian kepada siapa saja kita harus husnudzon, berprasangka baik? Ya, yang tadi itu, pada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri. Ya. Contoh husnudzon kepada Allah ya. Yang pertama, menerima semua ketentuan Allah yang terasa buruk sekalipun, sebab meyakini ada hikmah di baliknya. Yang kedua, terus berikhtiar dengan keyakinan penuh bahwa tak ada yang sia-sia di mata Allah. Selama kita berusaha, semua pasti akan berbalas. Yang ketiga, memandang penyakit sebagai penggugur dosa, dan kesalahan juga termasuk perilaku husnudzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, husnudzon kepada sesama manusia. Contohnya, memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita, walaupun kita ya punya prasangka bahwa pengemis itu jadi-jadian ya misalnya gitu kan. Kemudian yang ketiga, husnudzon kepada diri sendiri. Contoh, belajar giat, berdoa dan tawakal untuk menjemput takdir baik yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, apabila menerima kegagalan, tidak menyalahkan diri sendiri dan senantiasa berpikiran positif sehingga tidak berputus asa. Kemudian percaya diri ya, percaya diri ini salah satu bentuk husnudzon kepada diri sendiri ya. Jadi berprasangka baik bahwa diri kita itu mampu ya. Orang lain mampu, kita juga pasti mampu ya. Karena kita sama-sama makan nasi gitu kan. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Dalam Islam, persaudaraan atau ukhuwah dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan ya, keluarga. Tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslimah. Dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan, sesama manusia, sesama makhluk Allah. Kedua, persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka ya. Jadi persaudaraan itu tidak hanya dengan sesama muslim saja ya, tetapi dengan non muslim pun kita harus bersaudara.
Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idastaka minhu udwullahu sairul jasad bisahari wal humma. Rawahu Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi itu seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi ya harus saling membantu juga ya, seperti contohnya tangan kiri merasa gatal, nah, kemudian tangan kanannya membantu saudara ya, sesama tangan ini ya, membantu dengan menggaruk. Nah itu bentuk ibaratnya persaudaraan ya. Apakah indikasi dari suatu persaudaraan? Rasulullah bersabda, demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, seorang Muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti Muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian untuk contoh-contoh perilaku ya yang mencerminkan persaudaraan, yang pertama adalah menjenguk, mendoakan, membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah ya, mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya ya. Menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Nah, itu tadi sekilas penjelasan singkat tentang materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 beserta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Oke, selanjutnya silahkan selesaikan tugas berikut, kemudian laporkan hasil tugasmu kepada guru PAI masing-masing, dan jangan lupa hafalannya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih.